Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tanah Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sahabat, berkebun adalah salah satu investasi yang nyata. Terutama kalau ada wabah seperti pandemi corona ini, kita tahu yang online pun bisa susah karena layanan kargo berhenti, tiket mahal, yang kerja di pabrik banyak yang PHK, toko-toko juga mulai tutup, hampir semuanya menjerit. Semua bisa kena PHK. Yang biasanya produksi dia tidak produksi, tapi tidak dengan tanaman. Saat dia harus panen, dia tetap panen. Tidak perlu dia menunggu apakah itu PSBB, apa sajalah. Yang penting saatnya dia berbuah, dia akan berbuah. Ayo sahabat, ini saya pagi ini menyiapkan media tanam untuk tanaman buah-buahan yang bentar lagi akan datang ya. Kita masukkan dari Jawa. Ini nyiapkan media dulu. Medianya adalah tanah hitam. Ini saya beli dari petani, karena kalau harus ngambil di kebun ini lama-lama nanti jadi lubang-lubang aja nih. Ini tanah hitam, kita campur dengan kotoran ayam yang sudah lama, mungkin ada sekitar 4 bulannya kita simpan ini. Kita kasih super dolomit atau kapur pertanian. Kemudian kita campur dengan KCl. Ini menurut saya adalah komposisi yang ideal untuk media tanam buah-buahan. Nanti kita pindahkan dalam polybag ukuran 30-35 ini 30-35 ini adalah korma KL1 yang saya pindah sekitar 1 bulan yang lewat. Ini umurnya sudah 5 bulan. Mudah-mudahan dapat tumbuh dengan bagus. Ini juga masih korma. Ini korma umurnya 20 hari. Karena Jumat besok sudah 3 Jumat ya. Ini baru hampir 3 Jumat nih. Udah mulai nampak. Ini walaupun tingginya baru 45 cm, tapi akarnya udah tembus ke bawah semua nih. Saya dalam minggu-minggu ini sibuk lagi menyisip lagi, menambah lubang. Ini lubang tanam untuk tanam korma kembali. Ada mungkin sekitar dalam 200-250 lubang yang akan saya tanam kembali. Mudah-mudahan barokah. Jadi dalam sebuah hadis, kalau tak keliru ada disebutkan bagi siapa yang punya tanaman korma, dia akan dapat kebarokahan. Kenapa barokah? Karena korma adalah sumber bahan pakan yang paling bagus sesungguhnya. Kita simpan banyak tahun-tahun juga. Kalau masa paceklik 1 hari mungkin makan 10-15 biji sudah kuat, karena cukup manis, mengandung nutrisi ya, cukup bagus, mengandung kalorinya. Nah, ini tinggal itu yang mungkin sekitar dalam 70 lubang lagi. Yang lama ada 100, yang setinggi kini mungkin sekitar 40-an ya. 40-an ada, ditambah yang umur 1 tahun lebih ada sekitar 70-an. Ini dulu bekas kebun buah naga. Ayo sahabat, mana yang punya tanah kita optimalkan. Kadang kita mungkin termasuk sahabat beli tanah kebun, tapi bukan kebun sesungguhnya, biasanya dalam bentuk belukar. Tapi kita sering lalai, kita diamkan karena asik kita bekerja. Begitu kita purna atau sudah tidak bisa aktivitas lagi karena keterbatasan tenaga, kita baru ingat kita baru berkebun, tenaga kita tidak sanggup lagi. Ini saya punya musangking, ini sudah 3 tahun ini. Ini dulu semuanya kaki ganda. Ini waktu itu saya datangkan dari Banjarnegara, dari Pak Haji Taufik ya. Ini nampak tuh kaki gandanya. Ini musangking. Mudah-mudahan dapat selamat. Ini juga untuk lubang korma. Itu masih musangking juga. Ini lubang untuk korma. Ini saya udah tabur dengan super dolomit, sahabat ya. Nah, nanti hari ini kan saya akan datang kotoran kohi kambing. Nanti kan saya campur dengan kohi ayam, itu akan saya fermentasikan.
sekitar 5 minggu sebelum nanti kita masukkan ke dalam lubang ini. Jadi lubang ini paling tidak saya butuh waktu 2 bulan. Ini juga musangking. Mudah-mudahan saya dikasih umur panjang, masih menikmati durian ini bisa berbuah. Nah, ini musangking juga, di belakangnya itu rambutan. Saya tanam tahun 2012, alhamdulillah. Dari tangan saya ini sudah bisa berjualan rambutan. Ini buah naga sudah tidak produksi lagi karena sudah 12 tahun ya. Tapi sebagian tiangnya akan saya manfaatkan untuk tanam anggur. Ini lagi coba-coba mulai merintis anggur. Ini korma khas. Kalau yang tadi adalah KL1, ini ada H1 atau H1. Saya punya cuma 6 batang aja. Dulu beli sudah umur 1 tahun. Memang masih cukup mahal. Untuk bibit, 1 butir bijinya tuh harganya 300 baht kalau salah. Jadi masih berat. Nah, ini jambu kristal. Ini sahabat, bagi yang tidak punya kebun, alasannya aku tak bertani, kita punya kebun. Yang ringkas pun bisa. Tanam kita cukup pakai planter bag ini. Ini kapasitas 75 liter. Ini buahnya bagus. Ini semalam dari panen nih. Ada jambu kristal, itu juga jambu. Banyak jambunya ya. Ini new kristal kelengkeng, ini mau dipindahkan. Lalai kemarin ini sudah hampir setahun dalam polybag ini, udah kadaluarsa sesungguhnya, tapi anggap aja di bonsai karena akarnya masih belum keluar. 2 bulan sekali saya geser nih. Ini nampak sudah mulai berbunga. Nanti kita potong, kita buang aja. Saya mau pindahkan dalam planter tapi yang kapasitasnya 150 liter. Itu mangga gedung kincu. Itu sudah 4 tahun. Baru dirapikan beberapa hari kemarin, karena kemarin sebelum resen dari pekerjaan ini telantar. Nah, ini baru mau kita hidupkan kembali, kita rawat kembali, mudah-mudahan barokah. Ini masih jambu kristal. Ini sahabat, ini buahnya. Ini biasanya cucu yang kesini yang suka lari-lari, main-main ini, nengok-nengok nih. Ini juga banyak jambu nih. Banyak teman-teman yang menanam jambu kristal, kadang hanya suka membeli tapi tidak tahu teknis. Jadi jambu ini agar tidak tinggi-tinggi sekali harus rajin kita pangkas. Saya kan sering saya pangkas sahabat nih. Ini bekasnya pangkasan-pangkasan. Nanti ini kalau kita pangkas, cari yang jaraknya antara coklat sama kuning, kita pangkas di sini. Kita pangkas. Nanti dia akan tumbuh tunas baru dan akan keluar bunga di sini. Demikian seterusnya. Jadi kita punya jambu tidak akan tinggi. Apalagi saya punya nih semua di planter. Itu juga ada buahnya. Itu yang nampak dari sini sahabat. Ini ubi kayu. Varietasnya sapat. Saya kemarin terinspirasi di YouTube. Ada petani panen ubi kayu, satu rumpun, satu pohon tuh bisa menghasilkan lebih daripada 30 kilo. Ini saya sudah coba nih dengan pembuatan jendela, kemudian perlakuan ini saya rendam dengan CPT, kemudian saya kasih kompos, ada sedikit NPK. Ini umurnya baru 6 bulan. 6 bulan sahabat nih, umurnya 6 bulan. 6 bulan tapi tingginya sudah 3 meter lebih nih ya. Ini bandingkan batang sama tangan saya ini. Saya ini gemuk sekali nih, berat saya hampir 90 kilo ya. Nah, ini subur sekali. Saya berharap ubi kayu ini tidak usah lah tinggi-tinggi 40. Bisa pecah rekor satu batang rata-rata 20-25 kilo. Akan menjadi berita yang baik. Dan ini tentu akan kita sampaikan sama sahabat-sahabat petani di Pulau Bintan. Bahkan di mana saja nanti akan saya posting, karena sedikit pun, walaupun sedikit yang saya ketahui sepanjang memang untuk kebaikan bagi orang ramai akan share di media sosial. Maaf, bukan kita riak, tapi itu bisa ditiru oleh sahabat-sahabat dan yang lain. Kalau punya pengalaman-pengalaman yang bagus, kiranya dapat di-share di sini. Saya juga punya pohon tin. Ini Red Libya nih. Ini tin. Ini sudah nampak
buahnya nih. Ini tin, ini ada red libia. Kemudian ada suju, sana super jumbo ada juga. Ada Panacea tiger di ujung sana tuh yang varigata. Ini kemarin di planter bag waktu kena kemarau panjang itu agak stagnasi. Tapi alhamdulillah ini saya rawat dengan intensif. Hari ini mau saya semprot karena ternyata banyak trip atau lalat buah juga yang menyerang. Ini masih jambu kristal. Sahabat, saya udah hitung nih. Saya udah hitung tiang ini ada sekitar 120 tiang. Ini bekasnya tiang naga, jaraknya 3 x 3 meter. Saya akan ubah nih menjadi klaster jeruk. Insya Allah besok udah datang, ada jeruk nagami, kemudian ada red pamelo dan santang madu. Ini akan klaster sekitar 120 batang mungkin muat. Ini klasternya akan menjadi klaster jeruk. Itu jambu-jambu madu besok akan saya bongkar semua nih, saya bongkar. Mungkin yang di Tanjung Pinang atau Bintan mau mengambil tongkelannya dipersilahkan. Nanti gimana teknisnya, apakah tidak mati? Insya Allah tidak, karena kita tahu caranya bagaimana kita mendongkel bibit. Ini sesungguhnya di dalamnya ada polybag semua. Ada polybag. Jadi kalau kita gali nanti diameter sekitar 70 cm, kita potong, insya Allah masih bisa hidup. Itu ada satu durian itu adalah varietasnya adalah bawor. Kemarin berbuah 1 butir itu di atas 5 kilo. 2 butir itu kemarin berbuah baru perdana. Itu juga bawor semua itu. Itu bawor, itu umurnya sudah 14 tahun. Waktu saya beli tanah ini masih kecil.